halaman 11 dari SD Negeri Taman Ciruas Permai, Kabupaten Serang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Hal itu karena beliau merupakan seorang tokoh yang tanpa jasa memerdekakan Indonesia. Pendidikan di mata Ki Hajar Dewantara adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. 6 pokok pikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan sebagai tuntunan. Menuntun tumbuh kembangnya anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Petani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai seorang petani dan anak-anak sebagai benih tumbuhan yang ditanami petani. Semisal biji jagung disemai pada lahan yang subur, mendapat cahaya yang baik, perawatan yang baik pula, maka biji jagung yang kurang baik pun akan tumbuh menjadi jagung yang berkualitas. Sebaliknya, benih jagung yang berkualitas ditanam di tanah yang gersang dan tanpa perawatan yang baik dari petani, maka jagung mungkin akan tumbuh tetapi tidak optimal. Petani juga harus merawat tanaman-tanaman selayaknya jenis tanaman tersebut. Tidak mungkin petani dapat mengubah tanaman jagung menjadi tanaman padi dan sebaliknya. 4. Tabula rasa. Teori tabula rasa mengemukakan bahwa seorang anak yang baru lahir dapat diumpamakan ibarat selembar kertas putih yang kosong. Sejak lahir, anak tersebut sama sekali tidak mempunyai bakat dan pembawaan. Seorang anak dapat dibentuk sekehendak kekuatan pendidiknya. Pendidikan dan lingkungan sosial berkuasa atas pembentukan anak tersebut. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti sendiri adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti ini merupakan dasar atau nilai-nilai karakter yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Dan yang keenam, berhamba pada murid. Pendidikan yang berpihak kepada murid menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang bebas dari segala hal, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berdasarkan uraian di atas dapat menarik kesimpulan, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang sangat berjasa di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sumutulada, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pendidik hanya dapat menuntun supaya murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di dunia dan di akhirat. Refleksi berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan, pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata sehingga saya lebih fokus mengajar materi. Sehingga peserta didik tidak memiliki kesempatan luas untuk berperan aktif
Dengan kata lain, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, saya meyakini kelas yang kondusif, hening, dan tertib merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Yang ketiga, saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai. Menganggap semua peserta didik memiliki kebutuhan yang sama, tidak mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Yang keempat, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan murid tidak banyak mengerjakan tugas. Lebih banyak mengerjakan tugas, contohnya latihan soal. Selesai mereka menerima materi. Dan yang kelima, saya sering merasa kecewa ketika peserta didik mendapat nilai kecil. Ini karena nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran saya anggap berhasil jika peserta didik telah mencapai nilai KKM. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan peserta didik untuk menumbuhkan, kembangkan potensi yang memiliki sesuai minat dan bakatnya. 2. Memberi ruang kepada peserta didik sebagai subjek. Pembelajaran di mana peserta didik diberi kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat dan memilih cara belajar mereka sendiri. Dan yang ketiga, memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang atau membuat pembelajaran yang interaktif dan mampu memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, menerapkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntunan abad 21, yaitu meliputi keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kritis, dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving, berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang ketiga, tidak memaksakan anak untuk hanya menghafal materi, tapi menuntun anak untuk menemukan sendiri pengetahuannya dengan menerapkan pembelajaran discovery learning, sehingga anak menjadi lebih paham karena berdasarkan pengalamannya sendiri. Dan yang keempat, melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Hal ini untuk membangun karakter siswa untuk dapat menghargai kebudayaan lokal. Dan yang terakhir, memberikan teladan yang baik. Senantiasa memberikan semangat dan memotivasi serta mendorong mereka untuk meraih cita-citanya. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.